Baik, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas rangkaian peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Acara pokok penandatanganan kesepakatan substansi antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas Ramperda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023-2043. Pak Kapolda Sulawesi Tenggara atau yang mewakili Pak Alan Komdes Alan. Gubernur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, undangan dan hadirin yang berbahagia. Para perangkat Dewan telah mencapai quorum sehingga rapat paripurna hari ini dapat dilaksanakan. Maka diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan hari ini dengan resmi saya buka kembali dengan bersifat terbuka. Menutup. Sebelum dimulai, maka kami persilakan Bapak Sekwan membacakan nada dari Pak Gubernur. 62 huruf ayat 1 huruf B dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang pada intinya menyebutkan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tenggara atau provinsi di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk menyepakati substansi yang akan disepakati. Yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri pembahasan tersebut dilaksanakan selama 10 hari serta berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. Iya, jadi itu Pasir Nambo kita akhirnya ya, kawasan itu menjadi kawasan pertambangan selama ini kan enggak. Kenapa? Karena di sana ada potensi besar ternyata silika. Pulau-pulau kita yang tidak sempat mungkin termonitoring sehingga kita kenapa kami harus kemudian mempelototi pulau-pulau ini, karena kami tidak ingin kemudian pulau yang tidak terdaftar itu bisa disalahgunakan oleh orang per orang untuk menjadikan pulau pribadi. Jadi dia harus terdaftar dan punya nama dan harus punya nomor. Kalau Bogor masuk pulau apa itu? Masuk. Ya, masuk itu masuk pakai dari. Kawia seperti apa? Terkait kawia. Kawia ini kalau di keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan memenangkan perkara gugatannya kan yang menggugat itu Bupati kan Selayar ya. Nah, Selayar yang menggugat di Mahkamah Konstitusi lalu kemudian ditolak gugatannya, artinya berarti Buton Selatan menang karena di dalam Undang-Undang Pembentukan Buton Selatan itu kawia masuk dalam wilayah Buton Selatan. Nah kemudian yang jadi masalah adalah di dalam Permendagri itu belum ada nomornya malah. Setiap pulau itu ada registernya, itu belum ada. Tapi karena itu bagian dari kita itu menjadi harga diri Sulawesi Tenggara lah yang kita perjuangkan agar tetap berada pada Sulawesi Tenggara. Artinya apa? Berarti Permendagri-nya harus berubah. Apalagi Permendagri itu lahir sebelum putusan. Jadi harus ada revisi Permendagri, ya. Saya kira itu ya. Oke. Apakah dibangun sesuai dengan ruang atau tidak? Nanti kita lihat. Kalau ini kan jelas, Pak. Iya. Artinya kan banyak ini. Banyak. Tadi tidak kalian sempat dengar saya bilang 99 pelabuhan kan? Berarti banyak kan? Nah, ada juga yang tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Ini juga akan kita lihat. Kenapa ada dibangun sudah rusak ekosistem di situ tapi tidak aktif misalnya. Itu untuk siapa?
Nah, kita akan lihat nanti di lapangan. Kita akan tinjau. Tahap identifikasi itu paling banyak di wilayah mana itu Pak? Konawe Utara. Konawe Utara. Ya. Ada berapa puluh kira-kira itu? Waduh, banyak ya. Puluhan Mas? Puluhan. Puluhan ya. Ya, sekitar 40-an. 40 itu tidak diaktif itu untuk Enggak, yang tidak aktif. Oh. Yang tidak aktif masih kita telusuri, tapi di Konawe Utara yang terbanyak. Karena memang dia JT-nya yang terbanyak. Tergolong liar berarti ya? Ada pembangunan yang Saya belum bisa mengatakan liar, tapi kita akan cek apakah dia masuk dalam ruang. Kan ini ya. Ini kita bikin ruasnya ini, pola ruang namanya. Kita bikin ruasnya. Kemudian setelah ruasnya ini, kalau misalnya ini ruas bisa untuk JT di sini, ya. Ternyata ruas dia bikin JT di sini, berarti kan keluar dari ruang, pola ruang. Itu yang pasti. Kita akan cek. dari TWA. berarti akan ada pelanggaran juga nantinya di situ. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan kebijakan selanjutnya. Tapi nanti ada rekomendasi penegakan hukum berapa? Pasti. Apalagi tim evaluasi dan monitoring ini itu juga melibatkan aparat yang sudah diseskakan gubernur, itu melibatkan juga aparat hukum. Kita akan turun sama-sama. Langsung. Diundang ke sana untuk kemudian bicara sinkronisasi dengan berbagai lintas sektor, termasuk di dalamnya pasti ada dinas kelautan, ada kementerian kelautan, ada sebuah sektor. Nanti dari situ baru kembali ke sini untuk kita tetapkan menjadi perda, kan seperti itu. Jadi mohon doanya teman-teman, masih ada fase berikutnya yang harus kami lebih keras berjuangnya, gitu ya. Kalau itu kan ada tempat wisata kita Pulau Labengki ya, itu kan Labengki kan di belakang itu. Nah, Labengki ini kan jadi kawasan wisata kita. Nah, tentu ini harus terlindungi kawasan ini. Nanti alur pengaturannya seperti apa itu ada dalam detailnya. Nah, yang kemudian ini kan kita lihat bahwa kalau laut kita ini kan di situ kan sudah banyak sekali apalagi namanya Material apalagi namanya banyak pelabuhan-pelabuhan ya di situ ya, pelabuhan-pelabuhan Tersus di situ ya, gitu ya. Di situ banyak pelabuhan-pelabuhan. Nah, jadi itu andai dia baru perencanaan kita tidak mungkin kita ini, tapi kita rekomendasi, tapi kemudian itu sudah ada. Nah, bagaimana nasibnya nelayan kita di situ? Itu kan penting. Nasibnya nelayan kita itu kan nelayan kecil kita itu hanya mencari ikan di 0 sampai 12 mil, gitu. Yang hari ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, rencana zonasi kita yang kemudian di situ misalnya perikanan tangkap untuk kepentingan nelayan-nelayan itu wajib hukumnya kita lindungi gitu. Nah, perkara kemudian ada kebijakan lain dari pemerintah pusat itu lain lagi. Tapi tugas kami di provinsi adalah mendudukkan ruangnya. Pola ruang harus kita atur sedemikian rupa, sedemikian baik. Pola ruangnya kita atur sedemikian baik. Kemudian kalau ada kebijakan lain dari pemerintah pusat kan lain cerita. Yang pasti kalau kami tidak atur ruangnya itu menjadi tidak ada nanti yang urus masyarakat. Siapa loh yang mau urus masyarakat kerugian kami gitu. Iya. Apakah memang ini juga erat kaitannya dengan yang ada di Pulauan Wawoni? Hampir sama seperti apa itu? Jadi kan itu daerah-daerah yang harus kita lindungi. Wawoni juga Pulau Wawoni harus dilindungi. Wawoni itu sesuai hitanya, bahasa saya hitanya, asalnya ya, aslinya gitu kan. Dia kan kawasan pesisir. Kalau bicara soal kawasan pesisir berarti kan ada ekosistem yang harus dilindungi. Lalu kemudian dia kawasan perikanan terpadu. Nah, kalau kawasan perikanan terpadu berarti kita konsepnya pada wilayah itu. Kita kemudian ATR itu tadi jelaskan bahwa ini belum bentuk perda, cuma rancangan perda. Nah, itu kan semua lintas provinsi juga mengusulkan semua yang data yang ini sehingga semua menjadi ini tersinkronisasi di kementerian. Ya, salah satu poin penting tadi itu Pak ada terkait dengan perikanan terpadu. Nah, wilayah-wilayah mana Pak yang diusulkan di perda itu? Tadi saya tidak hafal. Tadi saya lihat pusat perikanan terpadu itu ada di daerah Pulau Wawoni ya, di Wawoni. Jadi kalau ini di perda ini tentu ditetapkan maka kita harus mengikutinya semua itu. Berarti tidak boleh ada investasi kalau sudah. Yang diperuntukkannya kan itu kan sesuai dengan tata ruang gitu ya. Kalau teknis terkait di itu memang tidak ada termasuk dengan terminal khususnya itu Pak nanti atau seperti apa? Itu lebih teknis ya, mungkin nanti dia akan dilihat ya. Karena terminal khusus itu kan banyak peruntukannya, bukan cuma untuk tambang, untuk yang lain perikanan pun terus nanti ya.
pembahasan nanti di kementerian masih ada perubahan atau gimana? Saya Ada kira- rekomendasi. Saya kira pasti ada sinkronisasi pasti ada perubahan atau ada sedikit inilah. Ya. Tapi kalau misalnya TNI misalnya ini dikembalikan lagi ke kami, gimana itu? Kalau nanti Ya itulah kita nanti lihat ya. akan dipertahankan atau gimana? Kita akan mempertahankan dengan ini kondisi yang itu ya. Pak, ini kan ada Karena ini kan usulan semuanya dari kepentingan dari daerah. Ya. ini kan masih banyak aktivitas yang melanggar RTR kayak di bawah ini kan itu sebenarnya RTR ini kan bukan untuk tambah tapi masih ada pertambahan. Dan itu sudah Gimana, Pak? sudah ingkrah ada keputusan. So, itu kan masih belum. Sekarang kan masih ini. Nanti kita lihat setelah ada keputusan secara nasional bahwa ini adalah penerapan nanti yang kita tetapkan 2023 sampai 2023, maka itulah kita akan mengikuti. Nanti revisi ini pastikan kapan selesai itu Pak? Koordinasinya dengan pemerintah pusat. Ini dinamis ya. Jadi kalau pembahasannya kapan itu ya kita akan mengikuti semua. Tapi konsistensinya terhadap perikanan terpadu ini seperti apa itu nanti? Ya tentu semuanya akan harus mengikuti dengan ini tata ruang itu. Ya, Terus yang diusulkan. harus diikuti ya. Oke? Oke. Dari himbauan yang beredar itu, Golkar bersama partai-partai pengusung seperti apa koordinasi untuk pemenangan Prabowo ini, Pak? Yang jelas kita tunggu dari petunjuk dari atas untuk bagaimana polanya kan. Yang jelas kita tetap sudah diinstruksikan bahwa kita akan mendukung Presiden Prabowo Subianto. Untuk koordinasi dengan lintas partai itu seperti apa, Pak? Belum kita bahas karena belum ada pertemuan yang lebih spesifik antara kedua partai. Tapi kalau andai kata sudah ada perintah, kita akan segera melakukan itu. Untuk rencana deklarasi belum ada atau seperti apa? Sebenarnya masih tertunggu petunjuk dari pusat. Karena ini kan menyangkut masalah banyak ya. Ada masalah bagaimana membentuk orangnya, masalah biayanya gimana, semuanya kan yang dibicarakan semua. Mungkin belum ada komunikasi dengan partai-partai lain. Partai-partai yang Kalau di lain? tingkat pusat sih sudah. Kalau di Tapi kan daerah, Pak, di daerah? kan masih belum. Kita masih belum dapat ini. Juplaknya itu masih belum ada. Oke? Sip. Kalau ada kita segera. Ya. Oke. Karena beberapa calon Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.